kita perlu tahu standar kesuksesan. Hari-hari ini orang berpikir yaitu produktivitas dan kerja keras, bro. Begitu ya. Menjadi produktif saat ini itu telah menjadi incaran ya. Seorang pekerja kalau tidak produktif ya nanti kena PHK ya, begitu ya. Berarti perusahaan-perusahaan itu memang mengincar karyawan-karyawan yang produktif, etos kerjanya bagus, begitu ya. Kalau ingin gaji besar tapi ongkang-ongkang kaki ya bisa ditendang loh, kan begitu Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Jangan lupa mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Share sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman kalian. Hari ini kita akan berbicara tentang adakah kepuasan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Ya, ada banyak orang merasa berharga hidupnya jika sudah memiliki uang banyak, ya kan? Merasa hidupnya berharga kalau jabatannya mentereng, ya. Terus punya istri yang cantik atau ya pokoknya sukses kehidupan ini. Apakah itu mendatangkan kepuasan? Itu pertanyaannya, Bapak Ibu Saudaraku. Ada banyak cara yang dilakukan manusia untuk memaknai kehidupan, ya. Ada yang bekerja keras untuk mengumpulkan harta, ada yang mengejar karir agar dihormati, mantan katanya begitu. Ada yang mengejar kesenangan melalui pesta pora, liburan, piknik. Wah, ini lagi tren-trennya, mari kita healing supaya fresh otak kita, begitu ya. Terus apakah benar melalui semua hal yang kita lakukan itu kita mendapatkan kepuasan dan menemukan makna hidup? Nah, ini yang harus kita tanyakan di dalam hati kita tentunya. Hal ini yang kita akan pelajari dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 sampai 26. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Pertanyaannya, apa bisa? Begitu ya. Terus karena kepada orang yang diperkenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tapi orang yang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang-orang yang diperkenan Allah. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, di dalam perikop ini Kohelet, ya kalau kita bahasa biasanya kalau di gereja itu bahasanya pengkhotbah, begitu ya, Bapak Ibu Saudaraku ya, dipenuhi dengan kesedihan dan penderitaan karena upaya yang dilakukan Kohelet akhirnya sia-sia. Bukan berarti Kohelet ini anti kesenangan loh. Ya, melalui perikop ini dia menjelaskan kesenangan itu bukan dosa, bro. Selama kesenangan itu berpusat kepada Allah. Jadi kalau kesenanganmu tidak berpusat kepada Allah, itu berdosa. Ya, maka kita dihadapkan dua kontras. Di satu sisi kita berada di dalam dunia yang menawarkan kesenangan duniawi. Namun di sisi lain kita harus menempatkan diri agar semua kesenangan itu berpusat kepada Allah. Nah loh, sulit kan? Ya, bagaimana sih cara menikmati kesenangan yang berpusat kepada Allah? Pekerjaan yang dimaksud dalam teks ini sebenarnya ada pekerjaan yang diperkenan Allah, ya. Pekerjaan itu sebenarnya mandat budaya dan juga pemberian Allah. Pekerjaan yang kita geluti hari-hari ini itu adalah mandat budaya juga pemberian dari Allah. Jika kita menyadari bahwa pekerjaan maupun hasilnya itu adalah dari Allah, maka kita bisa menikmati pekerjaan apa saja. Jadi kita nggak pilih-pilih, nggak bermalas-malasan, pilih yang gaji besar. Kalau nggak gaji besar nggak mau, akhirnya nggak makan deh. Ya. Tidak peduli seberapa banyak hasilnya, mari kita mengerjakan yang sudah Allah percayakan kepada kita. Syukuri pekerjaan itu sebagai anugerah Allah. Ya, itu dimaksud dalam pengkhotbah.
Yang kedua, menghidupi kebenaran bahwa kenikmatan sejati akan datang bila kita bergantung kepada Allah saja. Ya, hati manusia memang dirancang agar tidak dapat dipuaskan oleh semua yang ada di dunia ini selain pribadi Allah sendiri. Kenikmatan yang hanya berpusat kepada dunia dan diri sendiri itu bersifat dangkal, ya, dan cepat lenyap tanpa Allah. Kita tidak akan benar-benar menikmati apapun. Kayaknya sia-sia begitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga, tetap fokus mengarahkan hidup kepada Allah karena Allah memberkati orang yang diperkenan kepadanya. Orang yang berkenan kepada Allah itu yang dikontraskan dengan orang yang berdosa dalam teks ini, yang berjeri lelah tanpa Allah, mencari kebahagiaan di luar Allah, dan tidak memiliki perspektif kekekalan. Dari orang yang diperkenan Allah itu siapa? Ya kita orang benar, orang yang dibenarkan, ya kan? Adalah mereka yang mengakui kedaulatan Allah atas setiap tindakan yang kita kerjakan. Yesus Kristus juga bekerja loh, bukan bermalas-malasan. Dia adalah seorang tukang kayu. Ya, seluruh aspek kehidupan kita termasuk pekerjaan kita itu sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya, apa yang direngkuh oleh Kristus berarti ditebus oleh Kristus. Ya, pekerjaan bukan sekedar mencari makan, karena sumber kesenangan kita adalah Bapa di surga. Dialah yang menyediakan makanan bagi kita. Ada orang berpikir begini, aku berjeri lelah kok, tidak dari Tuhan kok, aku susah payah berkeringat gemrotos gitu ya untuk mencari uang. Apa bisa dengan berdoa kita menghasilkan uang? Kita perlu tahu pekerjaan itu anugerah. Cara Allah memberi makan manusia melalui pekerjaan yang kita geluti. Fokus kita adalah memperluas kerajaan Allah di sini. Pekerjaan kita hanyalah salah satu sarana untuk melibatkan diri dalam perluasan kerajaan Allah, ya. Matius 6 ayat 33. Itulah sebabnya apapun yang kita kerjakan, marilah kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau seorang Kristen yang sedang bekerja dilarang malas-malas, harus produktivitasnya tinggi, etos kerjanya juga tinggi, tidak boleh berleye-leye, menuntut gaji besar tapi pemalas. Ya, ini berarti kita tidak menghargai anugerah Tuhan dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ya, kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, kadang-kala orang Kristen ini menjadi pribadi yang bertanggung jawab kok di gereja saja, di pelayanan saja, tapi kok di pekerjaan awut-awutan, datang terlambat, asal-asalan. Lah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa pekerjaan itu memang tidak memiliki kepuasan kekal, ya kan? Pekerjaan yang berlebihan tidak akan mewarisi apa yang kita punya tuh mungkin bisa diwariskan kepada anak, tapi kan belum tentu anak bisa seperti kita, begitu ya Bapak Saudara. Koheret tidak memiliki kendali penuh atas siapa yang akan meneruskan usahanya. Nah, begitu. Bapak Ibu Saudaraku, kita bekerja itu kita menikmati pekerjaan itu. Jadi kita itu enjoy dengan pekerjaan itu. Ada orang bilang begini, aku kok gak sejahtera ya dengan pekerjaan itu. Padahal usianya sudah tua. Kalau cari pekerjaan yang lain belum tentu mendapat. Ya, usul saya tetap bekerja. Mintalah damai sejahtera atas setiap apa yang kalian lakukan di tempat kerja kalian masing-masing. Jadi jangan cepat bosan. Di sana loh ada kenaikan gaji, selisih 100 Anda keluar, 100 di sana di PHK. Yang sulit, yang menderita anak-anak. Maka jadilah orang yang tetap hatinya bekerja untuk Tuhan. Dimanapun Anda berada, bekerjalah untuk mencari kepuasan di dalam Allah. Jadi Allah dimuliakan atas pekerjaan kita. Kita bekerja harus bertanggung jawab. Jadi carilah kebenaran itu di setiap pekerjaan kita. Enjoy saja men. Bekerja yang baik, jangan malas ya. God bless you.